Saya tidak pernah menyangka, sebagai seorang ahli jantung dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, saya akan berdiri di depan ruang rawat inap, menatap layar monitor detak jantung milik ayah saya sendiri. Beliau, 73 tahun, dulunya sangat aktif, suka berjalan kaki, rajin menghadiri pengajian, dan terkenal di kompleks perumahan sebagai orang yang ramah. Tapi beberapa bulan terakhir, tubuhnya mulai berubah. Ia mudah lelah, napasnya pendek, dan sering mengeluh nyeri dada ringan yang ia anggap sebagai masuk angin. Sebagai dokter, saya tahu gejala itu tidak boleh diabaikan. Tapi sebagai anak, saya sempat terlambat menyadari bahwa penyebabnya bukan karena usia, melainkan karena satu kebiasaan kecil yang terus ia lakukan setiap hari. Kebiasaan yang banyak lansia anggap sepele, bahkan cenderung dianggap normal. Tapi justru itu yang diam-diam merusak kesehatan jantung secara perlahan. Saya ingat betul momen saat saya membacakan hasil pemeriksaan jantung ayah saya sendiri. Tidak ada penyumbatan besar, tidak ada kerusakan struktural. Namun detak jantungnya tidak stabil, tekanan darahnya fluktuatif, dan yang paling mengejutkan, kadar elektrolitnya tidak seimbang. Ayah masih sering minum teh manis pagi dan malam, tanya saya saat itu. Ayah mengangguk, iya, cuma segelas. Sudah kebiasaan sejak muda. Saya langsung paham, bukan hanya soal teh manis, tapi soal pola harian kecil yang terakumulasi menjadi beban besar bagi jantung lansia. Mulai dari minum berlebihan di malam hari, konsumsi gula rutin, duduk terlalu lama tanpa peregangan, hingga tidur larut sambil menonton TV. Semua itu tampak ringan, tapi bagi jantung orang berusia di atas 65 tahun, itu adalah beban yang tidak kelihatan. Sejak hari itu, saya berjanji bukan hanya akan merawat ayah saya, tapi juga mengingatkan sebanyak mungkin lansia dan keluarga mereka tentang kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihentikan segera. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi mulai sekarang. Karena jantung tidak menunggu, dan kerusakan jantung tidak selalu dimulai dengan serangan. Ia datang diam-diam, lewat kelelahan ringan, lewat napas yang sedikit sesak, lewat detak yang kadang tidak beraturan. Jika Anda atau orang tua Anda sudah berusia 65 tahun ke atas dan masih melakukan kebiasaan ini, maka saatnya Anda mendengarkan cerita ini sampai akhir. Karena saya tidak ingin ada anak lain berdiri seperti saya menatap layar monitor jantung ayahnya sendiri dan berharap ia bisa memutar waktu. Sejak ayah saya dirawat, saya mulai memeriksa ulang kebiasaannya satu persatu, bukan hanya dari hasil medis, tapi dari aktivitas harian yang selama ini dianggap biasa saja. Dan semakin saya telusuri, semakin jelas bahwa jantungnya bekerja keras bukan karena penyakit bawaan, tetapi karena gaya hidup kecil yang terus dilakukan tanpa sadar. Setiap pagi, ayah terbiasa minum teh manis hangat sambil menonton berita. Di siang hari, ia sering tidur sebentar di kursi tanpa peregangan setelah makan. Malam hari, ia suka menunda tidur sambil menonton TV, kadang ditemani snack asin ringan. Ia juga jarang minum air putih dan lebih sering memilih kopi atau teh. Kombinasi kecil ini terdengar tidak berbahaya, tapi untuk orang berusia di atas 65 tahun, ini adalah jebakan perlahan. Saya akan jelaskan mengapa. Teh manis setiap hari, terutama 2 kali sehari, memberikan asupan gula berlebih yang tak terlihat. Gula ini, meski tidak langsung menyebabkan diabetes, dapat memengaruhi tekanan darah, merusak elastisitas pembuluh darah, dan membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah yang kental karena glukosa tinggi. Tidur siang tanpa bergerak sebelumnya membuat tubuh stagnan dan dalam jangka panjang menyebabkan sirkulasi darah lambat, terutama di area kaki. Ini menambah tekanan pada jantung yang harus berjuang melawan gaya gravitasi untuk mengembalikan darah ke pusat tubuh.
Menonton televisi larut malam menyebabkan kualitas tidur buruk, padahal tidur adalah momen pemulihan utama jantung. Tanpa tidur berkualitas, hormon stres seperti kortisol tetap tinggi, menyebabkan denyut jantung tidak stabil dan tekanan darah mudah naik. Ditambah lagi, kebiasaan menghindari air putih membuat tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih pekat, jantung harus memompa lebih kuat, dan risiko pembekuan darah meningkat. Padahal hanya dengan minum cukup air, banyak keluhan lansia bisa dicegah. Setelah memahami semua ini, saya mulai mengubah rutinitas ayah secara perlahan. Kami ganti teh manis dengan infused water yang ringan. Kami buat jadwal jalan kaki, 10 menit pagi dan sore. Kami batasi waktu layar setelah pukul 8 malam. Dan yang terpenting, kami biasakan minum air putih hangat sebelum tidur. Awalnya ayah sulit beradaptasi. Ia merasa semua itu terlalu merepotkan. Tapi setelah seminggu, ia mulai merasakan bedanya. Tidurnya nyenyak, napasnya panjang, dan ia tidak lagi sering terbangun tengah malam karena jantung berdebar. Saya sebagai dokter tahu bahwa bukan obat yang paling menyelamatkan pasien lansia, melainkan perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kini saya tidak hanya menerapkannya pada ayah saya mulai menyarankan hal yang sama kepada pasien lain dan keluarganya. Karena satu hal yang sering dilupakan adalah ini, jantung bukan hanya dipengaruhi oleh makanan berat dan tekanan tinggi. Ia juga dipengaruhi oleh kebiasaan ringan yang kita ulang setiap hari. Dan jika Anda sudah melewati usia 65 tahun, waktunya bukan nanti, tapi sekarang. Setelah melihat perkembangan ayah saya selama 2 minggu menjalani perubahan kecil dalam rutinitasnya, saya semakin yakin bahwa kunci menjaga kesehatan jantung di usia lanjut bukan terletak pada obat-obatan mahal, tapi pada konsistensi dalam memperbaiki kebiasaan kecil. Ayah saya dulunya tipe orang yang tidak suka diatur, apalagi soal makan atau tidur. Tapi perlahan, ketika ia sendiri merasakan perbedaan yang nyata seperti tidak lagi pusing saat bangun tidur, atau tidak sesak napas, setelah naik tangga ia mulai menerima pola hidup baru itu. Dan kami melakukannya pelan-pelan, satu perubahan setiap hari. Hari pertama, kami ganti teh manis pagi hari dengan air putih hangat yang ditambahkan sedikit irisan lemon. Hari kedua, kami minta beliau untuk berjalan kaki keliling rumah selama 10 menit setelah sarapan. Hari ketiga, kami ubah posisi tidur agar kakinya sedikit lebih tinggi dari jantung, agar sirkulasi darah lancar. Hari demi hari, perubahan kecil itu bertambah, dan tanpa disadari, 1 bulan kemudian, beliau sudah menjalani pola hidup yang jauh lebih sehat dari sebelumnya. Saya ingin menekankan bahwa kebiasaan buruk yang merusak jantung seringkali bukan sesuatu yang ekstrem. Mereka tidak selalu tampak berbahaya, tapi karena dilakukan berulang kali, tubuh akhirnya kewalahan, dan pada usia 70-an, tubuh sudah tidak sefleksibel saat muda untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya, duduk terlalu lama tanpa gerak bisa menyebabkan darah menumpuk di kaki dan memperberat kerja jantung. Tapi lansia sering duduk berjam-jam sambil menonton TV atau ngobrol, tanpa sadar bahwa jantung mereka sedang bekerja 2 kali lebih keras. Atau makan malam terlalu malam, lalu langsung tidur. Ini menyebabkan tubuh sulit mencerna makanan. Gula darah tetap tinggi sepanjang malam, dan jantung tetap aktif saat seharusnya istirahat. Ada juga kebiasaan mengabaikan stres ringan, seperti merasa kesal atau cemas, tapi tidak disalurkan. Padahal, emosi yang tertahan membuat detak jantung tidak teratur, dan tekanan darah mudah naik. Semua itu saya lihat sendiri pada ayah saya. Ia tidak punya penyakit besar, tapi jantungnya lemah karena tumpukan kebiasaan kecil yang tidak sehat selama bertahun-tahun. Kini, beliau mulai rajin mencatat sendiri apa yang ia makan, jam berapa ia tidur, dan apakah ia sudah cukup bergerak hari itu. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar.
Karena jantung kita tidak butuh kesempurnaan. Ia hanya butuh kita berhenti merusaknya perlahan. Jika Anda membaca ini dan sudah memasuki usia lanjut atau punya orang tua yang sudah lanjut usia, jangan tunggu hingga ada gejala. Perubahan kecil hari ini bisa menyelamatkan tahun-tahun ke depan. Pada suatu malam, ayah saya terbangun karena dadanya terasa berat. Tidak nyeri tajam seperti serangan jantung, tapi cukup membuatnya duduk diam dan terengah. Saya segera mendatanginya dan mengukur tekanan darahnya. Hasilnya tidak terlalu tinggi, tapi ritme detaknya tidak teratur. Saya bertanya pelan, "Sore tadi makan apa?" "Yah!" Dengan ragu, ayah menjawab, "Hanya camilan asin, kerupuk udang, cuma sedikit." Sekilas memang terlihat sepele, tapi di usia lansia, camilan asin seperti itu bisa menjadi pemicu serius. Kadar natrium yang tinggi, meski dalam porsi kecil, bisa membuat tubuh menahan cairan, tekanan darah naik, dan jantung dipaksa bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan. Sejak kejadian itu, saya menyadari ada begitu banyak kebiasaan kecil yang selama ini diabaikan, tapi diam-diam menjadi beban berat bagi jantung lansia. Dan sayangnya, karena tidak menimbulkan gejala langsung, orang tua seringkali merasa semuanya baik-baik saja. Saya mulai mencatat bersama ayah beberapa kebiasaan yang ternyata sangat memengaruhi kondisi jantungnya, seperti makan sambil menonton televisi tanpa memperhatikan porsi dan kandungan makanan. Tidak cukup minum air putih, hanya merasa butuh minum saat haus. Tidur siang terlalu lama, hingga malam sulit tidur nyenyak. Jarang berjemur, sehingga sirkulasi darah dan suasana hati terganggu. Menghindari percakapan emosional yang membuat stres tersimpan dalam tubuh. Ayah saya adalah contoh nyata bahwa kesehatan jantung tidak hanya soal obat dan kontrol medis, tapi soal gaya hidup yang kita jalani setiap hari. Bahkan, satu kebiasaan buruk yang terus dilakukan selama bertahun-tahun bisa berdampak lebih besar daripada satu penyakit yang datang tiba-tiba. Saat kami memperbaiki pola hidupnya, kami juga memulihkan sesuatu yang lebih penting, hubungan antar anggota keluarga. Kami jadi lebih banyak ngobrol, tertawa, dan saling mengingatkan dengan sabar. Dan itu berdampak langsung pada ayah saya. Ia terlihat lebih tenang, napasnya panjang, tidurnya lebih dalam. Bahkan hasil EKG terbarunya menunjukkan ritme jantung yang lebih stabil dari sebelumnya. Saya sadar, banyak keluarga yang menyesal karena terlambat bertindak, karena mengira bahwa duduk berlama-lama di kursi adalah bagian dari usia tua. Karena merasa bahwa minum teh manis setiap malam itu wajar. Karena berpikir bahwa tidur larut malam bukan masalah. Tapi sekarang saya tahu semua itu bisa diubah. Dan perubahan tidak perlu mahal atau rumit. Ia hanya butuh satu hal: kesadaran. Kesadaran bahwa jantung kita tidak dirancang untuk menanggung beban terus-menerus. Bahwa ia butuh istirahat, perawatan, dan perhatian. Dan bahwa setiap pilihan kecil yang kita buat hari ini bisa memperpanjang atau mempersingkat detak yang tersisa. Sudah sebulan lebih sejak perubahan kecil dalam hidup ayah saya dimulai. Dan hari demi hari, kami menyaksikan sendiri bagaimana tubuhnya mulai memberikan sinyal positif. Bukan dalam bentuk hal besar seperti berlari atau mendaki, tapi lewat tanda-tanda kecil yang dulunya sering diabaikan. Ia bangun tidur dengan perasaan segar, bukan lagi dengan kepala berat. Tangannya yang dulunya dingin dan kaku di pagi hari, kini terasa hangat dan lentur. Suara napasnya tidak lagi terdengar berat, dan kulit wajahnya tampak lebih cerah, lebih segar. Bahkan, yang paling membahagiakan, ia mulai kembali bercanda. Ayah saya yang selama ini lebih banyak diam karena cepat lelah dan sering pusing, kini mulai bercerita lagi, mengomentari berita pagi, dan sesekali menggoda ibu saya seperti dulu waktu muda. Kami tahu,
Ini bukan sekadar hasil dari makanan yang dikurangi atau waktu tidur yang dibenahi. Ini adalah hasil dari rasa percaya diri yang tumbuh kembali karena ia merasa tubuhnya mulai kembali bersahabat. Sebagai dokter, saya tahu tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri jika diberi kesempatan. Jantung yang kelelahan bisa kembali stabil jika tidak lagi diberi beban berlebihan. Pembuluh darah bisa lebih lentur jika tekanan dalam tubuh dikurangi. Dan detak jantung bisa menjadi lebih teratur hanya karena seseorang mulai cukup tidur dan cukup minum air putih. Saya belajar dari ayah sendiri bahwa perubahan terbesar seringkali dimulai dari hal terkecil. 1 gelas air putih hangat di pagi hari. 1 keputusan untuk tidak makan camilan asin di malam hari. 1 kebiasaan untuk berjalan kaki 10 menit setelah sarapan. Dan yang tidak kalah penting, 1 percakapan sehari untuk melegakan pikiran. Ayah saya tidak menjalani terapi mahal. Ia tidak pergi ke rumah sakit spesialis jantung terbaik. Ia hanya memutuskan untuk berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini tidak ia sadari telah melemahkan jantungnya. Seperti tidak begadang di depan TV, seperti tidak menahan buang air kecil terlalu lama, seperti mulai melatih pernapasan dalam setiap pagi. Kini, saya tidak lagi harus memantau detak jantung ayah saya dengan cemas. Saya cukup melihat cara ia tersenyum, cara ia berdiri, dan cara ia berbicara. Karena jantung yang sehat akan terlihat bukan hanya di hasil medis, tapi dalam cara seseorang menjalani harinya. Jika Anda sudah memasuki usia 65 tahun ke atas atau memiliki orang tua di usia tersebut, perhatikan kembali kebiasaan-kebiasaan kecil itu. Karena bisa jadi, bukan penyakit yang membuat jantung bermasalah, tapi pola hidup kecil yang tidak pernah dikoreksi. Dan saat tubuh mulai membalas perhatian Anda, itu adalah tanda bahwa belum terlambat untuk hidup lebih baik. Pagi itu, ayah saya duduk di teras rumah dengan segelas air putih di tangan dan senyum kecil di wajah. Ia menatap langit yang perlahan berubah warna, seolah bersyukur bisa melihat matahari terbit 1 hari lagi. Bagi saya, momen sederhana itu adalah hadiah terbesar dari semua perubahan yang telah kami jalani. Tidak ada obat baru, tidak ada prosedur medis rumit, hanya kesadaran untuk mengubah kebiasaan yang dulu dianggap remeh. Kini, ayah tidak lagi minum teh manis 2 kali sehari. Ia sudah terbiasa dengan air putih hangat yang kadang diberi perasan jeruk nipis. Ia tidak lagi duduk diam berjam-jam di kursi, tapi rutin berjalan kaki keliling halaman. Ia tidur lebih awal, bangun lebih segar, dan yang paling penting, ia merasa memiliki kendali atas kesehatannya sendiri. Sebagai seorang dokter, saya pernah percaya bahwa tindakan medis adalah jawaban dari segalanya. Tapi perjalanan bersama ayah membuat saya sadar bahwa yang menyelamatkan nyawa seringkali bukan jarum infus atau alat canggih, melainkan perubahan sikap terhadap tubuh sendiri. Jantung bukan mesin yang bisa terus dipacu tanpa istirahat. Ia adalah bagian dari diri kita yang paling jujur. Ia bereaksi terhadap stres, terhadap makanan, terhadap tidur yang tidak cukup, dan terhadap rasa syukur. Dan ia memberi sinyal lewat napas yang berat, lewat rasa lelah, lewat detak yang tidak teratur, bahwa ia butuh bantuan. Banyak lansia yang hidup dalam diam. Mereka mengira bahwa lelah adalah bagian dari menua, bahwa sulit tidur adalah hal biasa, bahwa jantung berdebar hanyalah faktor usia. Padahal semua itu adalah peringatan halus bahwa tubuh sudah terlalu lama dibebani oleh kebiasaan kecil yang tidak sehat. Kini, saya ingin berbagi pesan ini kepada siapapun yang masih memiliki orang tua. Jangan tunggu hingga jantung mereka memberi sinyal keras. Perhatikan hal-hal kecil: pola makan, waktu tidur, jumlah air minum, aktivitas harian, dan bahkan ekspresi wajah mereka. Karena dari situlah
kita bisa membaca kondisi jantung yang sesungguhnya. Dan bagi Anda yang sudah memasuki usia 65 tahun ke atas, percayalah belum terlambat untuk berhenti. Berhenti dari kebiasaan yang memperberat jantung. Mulai dari langkah kecil, 1 gelas air, 1 jam tidur lebih awal, 1 keputusan untuk tidak menunda perubahan. Ayah saya bukan Superman, ia hanya seorang pria tua yang akhirnya mau mendengarkan tubuhnya, dan tubuhnya menjawab dengan memberikan kekuatan kembali. Kini, setiap detak jantungnya bukan hanya tanda kehidupan, tapi juga tanda kemenangan bahwa ia berhasil melawan kebiasaan buruk dan memilih untuk hidup lebih sehat. Dan saya, sebagai dokter dan anak, hanya ingin lebih banyak orang menyadari ini lebih awal. Karena jika Anda mencintai hidup Anda dan orang-orang di sekitar Anda, maka jagalah jantung Anda.